Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan kultum tarawih yang ke-10, benar nggak 10? Iya, 10 ya? Masih ingat berarti ya? Takutnya lupa ya. Tema yang akan saya sampaikan adalah tentang salah satu dari pelajaran Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Ramadan yang menjadi anugerah besar bagi kita semuanya ini tentunya bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang sifatnya rutinitas. Bukan sesuatu yang sifatnya hanya berulang dan berulang begitu saja. Tentunya di balik Ramadan itu ada maksud, ada tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Nah, tentunya pada malam ini kita sampaikan satu saja. Kalau nanti pengen nambah, mudah lagi. Yang kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwasanya Ramadan memberikan pelajaran kepada kita agar kita ini bisa ikhlas dalam setiap amal baik kita, agar kita bisa menjadikan motivasi ibadah kita, amal sholat kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lihat diantaranya dalam ibadah Ramadan, misalnya puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam, setiap amalan anak Adam itu yudha'af, itu lahu, itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Ditambah lagi wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan membalasnya. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Itu jamarumukumullah. Jelas sekali hadis ini menunjukkan bahwa puasa kita adalah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan untuk yang lain. Makanya dalam kondisi apapun tujuan kita hanya Allah. Makanya ketika kita puasa, walaupun sendirian tetap puasa. Apalagi bersama-sama. Sendiri saja di rumah sendiri, gak ada yang lihat kita, gak ada yang tahu kita. Kalau misalnya kita makan, ya bisa saja. Kalau kita mau minum, bisa saja. Semuanya ada di rumah, tapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita berpuasa ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena manusia. Bukan karena istrinya puasa, bapaknya masa istriku puasa, aku nggak puasa. Masa anakku kelas SD, level SD kelas berapa ya? Hah?
kelas 2 puasa, masa bapaknya nggak puasa? Apa kata dunia? Begitu gitu ya. Anak saya tadi pagi kelas 1 itu puasa sampai maghrib. Ditawari zuhur mau buka enggak, nanti aja. Asar enggak juga, sampai maghrib ternyata. Udah 2 hari ini. Jadi ngerasa anaknya puasa, masih SD kelas 1, masa saya nggak puasa? Nah, ini artinya puasanya bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena anaknya. Jamaah hukumullah. Jadi intinya puasa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang seperti itulah perintah Allah kepada kita semua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ayat yang sangat terkenal. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali harus dengan ikhlas. Kemudian di surat Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati, hidup kalian. Apa tujuannya? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Kata Imam Fudail bin Iyad, murid dari Imam Malik rahimahullah, apa artinya ahsanu amalan? Apa artinya amalan yang paling bagus? Jadi yang paling bagus amalnya itu siapa? Ahsanu amalan adalah makana khalisan wa shawaba. Ada 2 ya. Makana khalisan, 1, wa shawaban dan shawab. Yang pertama khalis. Apa artinya khalis? Murni. Apalagi kalau orang Jawa bilangnya meliki. Apa meliki? Kalau orang Inggris katanya pure. Pure bacanya pure. Artinya hanya untuk Allah. Jadi amal ibadah itu dikatakan ahsanu amalan kalau pure hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatannya belok ke yang lain, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebagus apapun amalnya, sebanyak apapun amalnya, kalau niatnya belok, maka itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah. Ini kita ambil yang khalisan saja. Shawab intinya benar gitu aja. Ada hadis ya, riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Ada 3 orang penghuni neraka yang pertama kali, yang masuk neraka pertama kali. Jadi dihisab duluan, masuk nerakanya duluan. Dan ini bukan orang kecil. Siapa mereka? Dalam itu dikatakan dipanggil. Yang pertama adalah seorang mujahid, seorang ahli jihad fisabilillah. Ditanya, engkau dulu berjihad, apa yang kau lakukan? Ya Allah, aku berjihad untuk menegakkan kalimat-Mu ya Allah, li'ila'i kalimatillah. Tapi Allah Maha tahu, karena Allah pandangannya bukan hanya zahir saja, batinnya kelihatan, hatinya terlihat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak lihat bentuk, lihat fisik, tapi Allah lebih kepada hati-hati kalian. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau berjihad tujuannya adalah agar engkau disebut liyuqal annaka jari, agar ada sebutan untukmu, kamu adalah orang yang pemberani.
Dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Malaikat dipanggil, lempar dia ke neraka. Ini orang pertama. Mujahid itu kecil apa besar, Pak? Amalannya kecil apa besar? Besar. Mujahid itu berkorban apa? Banyak. Tenaga, apalagi uang bisa jadi. Apalagi, Pak? Nyawa. Lah kok bisa? Sudah korban begitu banyak, kok tujuannya dunia gitu. Sayang sekali. Maka orang yang seperti ini dilemparkan ke neraka pertama kali. Orang kedua, jamarullah, adalah ini untuk para ustaz, untuk lihat hafal Quran, dipanggil Quran yang aku berikan, ilmu yang aku berikan. Engkau pakai itu apa? Kata orang itu, saya baca siang dan malam, ana al-laili wa atrafan nahar, malam siang. Aku mengajarkannya, aku membacakannya. Dan itu karena engkau ya Allah. Allah Maha tahu. Gak bisa ditipu. Kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu semuanya akan disebut sebagai qari. Qari. Apa qari, Pak? Bukan semata-mata membaca. Qari itu orang yang hafal Quran. Kalau di kita sekarang qari itu yang baca dengan nada. Kalau qari itu artinya adalah orang yang hafal Al-Quran. Kalau zaman Nabi, qari itu hafal Quran plus tahu isinya. Makanya mereka mulia banget di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kamu hanya ingin disebut sebagai qari oleh manusia, dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Malaikat dipanggil, lempar dia ke neraka. Ada dua ya, masih satu lagi. Siapa mereka yang ketiga? Siapa dia yang ketiga? Dia adalah mutasaddiq, orang yang rajin bersedekah. Ditanya oleh Allah, harta yang diberikan kepadamu, kamu pakai untuk apa? Dia menjawab, aku pakai untuk menyambung rahim. Jika ada anggota keluargaku yang miskin, aku bantu dia. Dan itu karena engkau ya Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Allah tahu hatinya. Kamu bersedekah, kamu dermawan, tapi ingin disebut sebagai seorang dermawan. Liyuqal annaka jawad. Dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Panggil malaikat, lempar ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi tiga orang ini, Pak. Yang pertama nanti, doa hadisnya seperti itu ya, yang akan dilemparkan neraka pertama kali. Bukan orang kecil, mujahid, qari, al-jawad, seorang mujahid, seorang Al-Quran, seorang ahli sedekah. Tapi bukan berarti terus karena hadis ini, berarti aku nggak bisa hafal Quran. Jangan. Berarti saya nggak perlu arti sedekah. Oh jangan. Oh berarti nggak perlu apalagi tadi berjihad. Jangan. Maksudnya ini sebagai warning, sebagai peringatan, tahdzir untuk kita semuanya. Apapun amalan kita, lakukan dengan ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas nggak ada artinya. Capek kita hilang, sia-sia, sayang. Sholat tarawih 8 rakaat kita nyampe setengah jam, masih juga ngeluh. Ngeluh nggak, Pak? Yakin nih? Kalau orang sudah ikhlas, itu sudah siap semuanya. Kenapa? Tujuan dia mau tarawih adalah apa tujuannya, Pak? Ibadah. Ya sudah,
Imamnya mau panjang silakan, mau pendek juga silakan. Betul nggak? Mau sampai jam 10 misalnya, ayo menghadap Allah, masa takut? Ya kan? Siap nggak? Siap kabur deh. Ini imam nggak ngerti saya. Saya kan biasanya cuma 15 menit. Ini kenapa 2 jam? Dan kita emang pengennya yang enak-enak kalau ibadah, coba ya. Suruh pilih 11 apa 23, 11. Biasanya kalau 11 itu panjang. Kalau 23 itu pendek. Harusnya kan begitu. Betul atau tidak? Betul enggak? 23 pendek, 11 pengennya 11 tapi pendek. Kita tuh paling pinter milih. Akalnya itu pinter. Dikasih akal untuk mikir ya. Jadi zaman Allah. Jadi di Ramadan ini kita menyiapkan hati kita. Semua ibadah yang kita lakukan semuanya lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Tarawih lillahi ta'ala. Apalagi Pak? Zakat fitrah nanti lillahi ta'ala. Baca Quran lillahi ta'ala. Maka kalau orang ikhlas, maka dia akan datang dengan penuh rasa suka. Datang dengan rasa rindu. Saya pengen imamnya itu baca 1 juz semalam. Karena dia ikhlas lah. Kayaknya semalam 1 juz ya. Ya 1 khatam 30 juz kita perlu baca lagi. Ternyata ada udang di balik rantainya. Ya, intinya tahu orang ikhlas Pak, insya Allah hatinya sih siap. Jadi apapun kondisinya, saya akan melakukan. Itu orang ikhlas. Dia akan datang dengan rasa cinta, datang dengan hati rindu, datang dengan penuh semangat. Jadi nggak pernah mau kalah, karena dia ingin ibadah, ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga pelajaran ikhlas di Ramadan ini akan kita bawa nanti di 11 bulan berikutnya ba'da Ramadan, pasca Ramadan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, para peminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.